Hipertensi, darah tinggi ya harus berobat secara rutin karena hipertensi dalam jangka panjang bisa membuat jantung jadi bengkak dan bisa menyebabkan gagal jantung atau heart failure. Ada di channel Sasahara ya. Channel Sasahara kan channel yang disenangi ya, dicintai ya. Sesuai dengan arti Sasahara ya, Dok. Ya, Sasahara itu kan dikagumi, dicintai, disayangi itu loh. Betul. Jadi itu ya, Husni udah sayang sama ini, mengagumi serta mencintai channel ini ya, Dok. Iyalah. Bukan cuma kamu, banyak juga orang yang mencintai channel ini kan. Betul. Maksudnya Sasahara Friends. Nah, itu dia. Yang paling penting Sasahara Friends juga ikut selalu terlibat dalam setiap pembicaraan Sasahara. Ya kan? Iya, Dok, betul, Dok. Nah, ngomong-ngomong Dok, baru selesai praktek, Dok. Iya, aku baru pulang praktek. Ya, tadi ada satu agak darurat sih, ada satu pasien yang agak darurat. Jadi pasien itu jam berapa tadi ya, sorean ya, dia dapat serangan sesak tiba-tiba di rumah, keluarganya sudah pada panik semua. Terus bawalah ke UGD, dokter UGD-nya telepon saya, Dok, ini ada pasien katanya mendadak dia sesak napas. Terus setelah saya dipanggil ke UGD, saya periksa, saya tanya-tanya, ternyata bapak ini ada masalah dari siang dengan keluarga ya, dengan anak mungkin. Jadi ada masalah, terus dia emosi sekali, akhirnya dia tiba-tiba sore hari itu sesak mendadak ya, sesak tiba-tiba itu. Terus keluarganya segera, karena ternyata keluarga tahu juga bahwa dia sering kontrol di rumah sakit, katanya sakitnya sakit jantung. Di situ aku tahu bahwa saya sudah langsung bisa memprediksi bahwa serangan yang terjadi sama dia serangan karena jantungnya yang dia karena ada masalah jantung itu loh. Jadi mungkin jantungnya bengkak, jadi disebut sebagai gagal jantung biasanya, atau heart failure. Heart failure. Jadi heart failure itu biasanya bisa di presipitasi istilahnya, bisa terjadi atau dipresipitasi atau dipicu ya, dipicu oleh beberapa keadaan. Misalnya pasien ya sekaya itu ya, pasien itu emosi, teman-teman ya. Kalau teman-teman di rumah misalnya ada orang tua yang jantungnya bengkak atau kontrol ke jantung, hati-hati dengan keadaan emosi ya. Jadi misalnya membuat dia jadi emosi, marah, ada masalah apa, jadi marah mendadak ya, tiba-tiba marah, bisa mendapat serangan karena itu memicu jantung bekerja cepat dan mendapat serangan. Serangannya apa? Bentuknya sesak napas ya. Jadi pasien yang seperti itu bisa sesak napas dan paru-paru bisa terisi air. Nah, itu bisa mendadak bisa meninggal orang. Bisa lewat, Dok. Bisa lewat kalau nggak sempat dibawa di rumah sakit. Nah, untung tadi sore itu saya waktu dilaporin dokter jaga, saya langsung sana, terus saya ambil tindakan, kasih obat-obatan. Pasien agak reda dan sekarang masuk ke ruang perawatan. Nah, pada keadaan seperti itu selain emosi yang bisa memicu, juga keadaan-keadaan seperti infeksi. Orang yang demam tinggi ya, demam tinggi kan membuat jantung berdenyut cepat. Betul. Nah, itu juga bisa memicu untuk serangan pada gagal jantung ya. Jadi emosi, orang dengan keadaan infeksi, orang dengan putus obat juga, Dok. Putus obat juga. Kalau dia dengan obat teratur udah bagus, tuh tiba-tiba sebulan nggak minum obat bisa dapat serangan jantung. Jangan serangan jantung dalam hal ini adalah serangan sesak napas. Betul. Ya, jadi orang gagal jantung itu
Kalau jantung, apalagi jantungnya udah agak besar ya, agak bengkak ya, stadium 4 biasanya itu udah sesak sekali. Jadi dengan pengobatan ya, dengan kontrol yang rutin, dikasih obat oleh dokter dan menghindari hal-hal tadi itu loh, yang Betul. misalnya emosi, kemudian jangan sampai Betul. putus obat. Obat. Pada saat misalnya dia demam harus ke rumah sakit berobat, Betul. dan juga di rumah dia nggak boleh makan terlalu banyak. Oh, makan juga nggak boleh terlalu banyak ya, Dok? Makan terlalu banyak kan jantung kerja cepat, Lebih cepat kerja Betul. artinya membebani jantung. Betul. Kalau membebani jantung jadi kerja berat, bisa jadi terjadi sesak napas. Sesak Itu napas iya. lagi ya, Dok. Tapi, Dok, Jadi misalkan ini, Dok, untuk kenapa sih si jantung itu bisa bengkak kayak gitu ya, Dok? jantung jadi bengkak. Iya, Itu benar. pada umumnya sebagian besar ya, orang dengan sebagian gagal jantung itu karena tekanan darah. Karena darah. Jadi tensinya naik itu loh, tensi yang naik lama-lama ya jantung jadi makin hari makin bengkak. Jadi menjadi faktor utama pada gagal jantung atau heart failure ini adalah tekanan darah. Bisa juga karena hal-hal yang lain, misalnya kelainan di otot jantung, kelainan pada perikard ya, pada selaput pembungkus ya. Bungkus itu ya, Dok. Ya, kemudian penyakit-penyakit di luar dari jantung sendiri, misalnya orang dengan diabetes, orang dengan hipertiroid, yang ini loh, ya. Ada orang hipertiroid itu hormon tiroid tinggi itu bisa bikin jantung berdebar Bisa kencang. berdebar kencang ya, Dok. Dan Iya, bisa. menyebabkan kebengkakan juga, Dok. Nah, kalau jantung berdebar terus-terus cepat kencang ya, maka jantung makin hari makin bengkak. Nah, itu. Jadi penyakit-penyakit yang di luar jantung sendiri juga bisa menyebabkan pembesaran dari jantung. Jadi menyebabkan kerja jantung jadi kerja ekstra itu loh. Jadi lama-lama jantungnya jadi bengkak. Betul. Nah, tadi itu khusus ya teman-teman, saya mau cerita malam hari ini, edukasi malam hari ini adalah pasien tadi itu terpicu atau menjadi sesak napas itu karena ada emosi itu, emosi yang ada di dalam keluarga ya, mungkin emosi sama anaknya katanya. Nah itu ya, jadi saya kira teman-teman ya, kalau teman-temannya masih muda ya, gagal jantung biasanya sih nggak ada, ya kan? Sedikit kasus ya, Dok. Ya jarang terjadi pada orang muda. Biasanya sih 40 tahun, 50 tahun ke atas baru gagal jantung itu mulai manifest gitu ya. Jadi orang biasanya sih ada tekanan darah dulu yang dalam jangka waktu cukup panjang, yang tidak rutin berobat atau tidak mau berobat. Nah, jantungnya jadi bengkak, nah, bisa masuk ke gagal jantung itu. Nah, apa sih tanda-tanda awal dari suatu gagal jantung? Nah, ini tahu nggak? Dok. Belum tahu, Dok. Belum tahu ya. Belum Nah, tahu itu nih. salah satu adalah kalau dia melakukan aktivitas ya, aktivitas yang sedikit agak lebih berat sedikit ya, dia mulai sesak, sudah nggak kuat itu loh. Wah, Des, Nah. penting banget nih. Iya. Betul. Jadi dia mulai nggak kuat. Nanti terus makin hari makin berat gagal jantungnya. Gagal jantung itu bahkan dia sesak napas pada saat tidur. Dia berbaring aja udah sesak gitu loh. Berbaring aja sesak. Berbaring sesak. Jadi bisa sesak napas pada saat berbaring. Kalau masuk sampai pada tahap itu berarti gagal jantungnya sudah gagal jantung yang berat itu loh. Ya. Jadi tadi itu sebenarnya mungkin dia gagal jantungnya, mungkin gagal jantung yang setelah dia rutin berobat. Gagal jantungnya bisa itu ya. Jadi pada keadaan dia stabil sebenarnya, tiba-tiba dia mendapat serangan dan dia menjadi sesak napas hebat itu loh. Nah, itu mungkin perlu menjadi satu edukasi kepada teman-teman sesara, terutama pasien-pasien saya yang yang dengan hipertensi, darah tinggi ya, harus berobat secara rutin karena hipertensi dalam jangka panjang bisa membuat jantung jadi bengkak dan bisa menyebabkan gagal jantung atau heart failure. Betul. Oke, saya kira itu aja mungkin edukasi pada malam hari ini. Mudah-mudahan edukasi ini ada manfaatnya. Ya. Karena itu teman-teman ya, saya mau sampaikan pada kesempatan ini bahwa kesehatan itu memang bukan segalanya. Tapi tanpa kesehatan
tidak ada apa-apanya. Ya. Ya itu, jadi apa ya? Ada yang mau kamu tanyakan nggak sama saya? Udah cukup dok. Cukup ya. Makasih banyak dok. Jadi kita kan sebagai kaum milenial ini kan jadi lebih prepare ya dok ya. Nah itu. Apalagi Jadi menurut ada kamu cicit. gimana kesehatan itu? Kesehatan itu ya guys penting guys gitu kan, walaupun sehat itu menurut kalian sepele tapi kalian harus jaga kesehatan tersebut ya dok. Iya. Tanpa sehat kalian nggak bisa apa-apa guys. Iya kan? Tanpa sehat nggak bisa Jadi, apa-apa ya. Itu yang penting. Itu yang penting kesehatan itu penting. Penting. Ya supaya kalian tetap bisa menjalankan aktivitas kalian dengan baik. Ya bisa terus maju dalam segala hal, terutama dalam pekerjaan kalian. Kalau sehat itu kan kalian menjadi lebih apa ya, lebih semangat kan. Betul dok. Coba kalau kamu sakit-sakit nggak bisa semangat kan. Gimana mau semangat kalau sakit? Nah itu. Oke teman-teman, itu aja yang bisa saya sampaikan, terutama pembicaraan kita dengan Husni malam hari ini. Semoga pembicaraan ini ada manfaatnya untuk teman-teman semua, khususnya pasien-pasien yang sering kontrol. Jangan lupa kontrol ya. Jangan sampai beberapa bulan misalnya tidak, karena sekarang ini lagi ada rame-ramenya COVID ya. Jangan sampai pasien tidak kontrol ke dokter ya. Betul. Nah tadi itu kebetulan di rumah sakit saya ada di tempat, jadi dokter jaganya melaporin ke saya. Tapi biasanya sih kalau di situ ada dokter jantung, karena pasien jantung biasanya dokter jaga biasanya juga melaporkan terutama sih ke dokter jantung. Jadi kalau pasien jantung harus dilaporkan ke dokter jantung. Tapi kebetulan saya tadi dekat ya, jadi dokter jaganya melaporin ke saya. Itu aja teman-teman ya, kalau di satu tempat di rumah sakit misalnya yang ada di situ dokter jantung, ya pasien jantung harus dilaporkan ke dokter jantung. Kecuali di satu rumah sakit dokter jantungnya nggak ada, ya bisa dilaporkan ke dokter kayak saya, dokter penyakit dalam kan. Betul. Nah, itu. Oke guys, itu saja yang bisa kita bicarakan malam hari ini. Tonton, ikuti terus di Sasahara.